dia menjadi juara 2 di acara itu. Juara 2, ya. Luar biasa. Mari yang kedua. Yang kedua tadi apa? Ngeladosi miturut karunia. Jangan kita bilang aku gak bisa khotbah, aku gak bisa main musik, aku gak bisa duduk. Jangan. Semua kita di sini, apapun keadaan kita, mari kita melayani Tuhan. Minimal kita bisa nyapu ngepel gedung gereja ini. Nah, saya dengar baru beberapa waktu yang lalu majelis yang baru terbentuk. Puji Tuhan. Mari kita berdoa untuk seluruh bapak ibu majelis. Dipakai Tuhan melayani sesuai dengan karunia. Dipakai Tuhan berbuat baik dan melayani di tengah-tengah gereja kita ini. Dengan semangat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, supaya jemaat bisa berakar, bertumbuh. Nah, yang terakhir, bagaimana kita bisa menjadi berkat? Ini yang paling penting, yaitu apa? Dengan mengabarkan Injil, nyebarkan Injil, memberitakan kebenaran firman Tuhan tentang keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Mari kita lihat contoh dalam kita, ya. Dalam Kisah Rasul pasal 16 ayat 31 dan 34, ini kisah daripada keluarga kepala penjara di Filipi, di mana Paulus dan Silas pernah ditangkap dan dipenjarakan. Kejadian luar biasa. Ini pintu-pintu penjara terbuka, lalu banyak penjara yang di penjara mau melarikan diri dan kepala penjara itu stres. Lalu Paulus mengatakan begini, ya, jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumah. Ya, percayalah maka engkau akan selamat. Tidak dikatakan percaya dan berbuat baik, tidak, ya. Satu-satunya yang bisa membuat kita selamat adalah kita percaya kepada Tuhan. Lalu akibat daripada kepercayaan yang mereka miliki, ayat 34, lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka, dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Mengabarkan Injil itu berkat tertinggi dalam kehidupan kita di dunia, supaya orang bisa selamat sampai ke surga. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Barang siapa yang percaya, kita harus bagikan firman Tuhan supaya mereka bisa percaya. Karena hanya orang-orang yang percaya saja yang diberkati dan menjadi berkat. Kenapa? Seperti janji kepada Abraham, orang yang beriman, anak-anak Abraham, yaitu anak-anak bapak kita yang percaya, mereka itu yang diberkati dan menjadi berkat. Nah, sekarang bagian yang terakhir ini, ya, rangkuman. Yang pertama, rangkumannya apa? Ya, yang pertama bahwa kita diberkati dan menjadi berkat, supaya kita bisa berakar, bertumbuh, dan berbuah serta memuliakan Tuhan. Segala sesuatu yang tidak membuat kita berakar, bertumbuh, berbuah, dan memuliakan Tuhan, itu pasti bukan berkat. Itu hanya kesenangan duniawi. Ya. Mari kita diberkati. Lalu rangkuman yang kedua, ini dalam bahasa Jawa. Saya akan coba baca dalam bahasa Jawa. Mudah-mudahan mulut saya bisa cocok nyambung, ya. Dikatakan, keluarga ingkang diberkati lan dados berkah saking nindakaken kabecikan ngaldosi miturut karya lan nyebaran Injil. Api orang. Itu ada bahwa keluarga yang diberkati dan memberkati melalui perbuatan baik, ya, melalui pelayanan dan melalui mengabarkan Injil. Mari kita menjadi berkat, mari kita diberkati. Nah, lalu sekarang kuncinya di sini. Bagaimana menjadi keluarga Allah supaya kita diberkati, ya? Menjadi keluarga Allah yang diberkati. Kita hanya bisa menjadi keluarga yang diberkati kalau kita keluar dari anak Allah. Jawabannya dalam ayat ini, ya. Yohanes 12 dikatakan begini. Tetapi
semua orang yang menerimanya diberikan kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Syarat untuk menjadi keluarga Allah ada dua. Apa itu? Yang pertama adalah percaya. Yang kedua adalah menerima. Nah, saya ingin memberitahukan kepada Bapak Ibu sekalian, banyak orang Kristen percaya pada Yesus tetapi belum menerima Yesus. Oh bedanya. Banyak orang Kristen percaya pada Yesus tetapi belum menerima Yesus. Padahal syarat untuk menjadi keluarga Allah, anak-anak Allah, adalah percaya dan menerima. Apa bedanya percaya dan menerima? Saya akan bacakan dalam Wahyu 3 ayat 20 supaya kita bisa memahami, ya. Wahyu 3:20 berkata, "Lihat, aku berdiri di depan pintu dan mengetok." Kalau seseorang mengetok, dia ada di dalam atau ada di luar? Di luar. Ya. Lalu jika ada orang yang mendengar suaraku dan membuka pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Aku akan makan bersama-sama dengan dia dan dia bersama-sama dengan aku. Percaya belum tentu menerima sampai Yesusnya masuk ke dalam hati. Dengan kata lain, wakil orang Kristen, Yesusnya masih di luar pintu hati. Mengetuk, ya, mengetuk. Tapi Yesusnya masih di luar. Kalau masih di luar berarti kan tinggal selangkah lagi, ya. Selangkah lagi dia masuk. Bagaimana supaya Yesus masuk? Buka pintu hati, masuk Tuhan Yesus. Pada waktu Yesus masuk, itulah status kita berubah menjadi anak-anak Allah. Jadi ada sebagian orang Kristen yang statusnya itu setengah anak Allah, yaitu apa? Karena hanya masih percaya tapi belum menerima. Karena apa? Hanya keluarga Allah, yaitu mereka yang percaya dan menerima, yang menjadi orang yang bisa masuk surga. Kenapa hanya anak-anak Allah yang anak-anak lain masuk surga? Berarti hanya orang yang percaya dan juga menerima, yang statusnya anak-anak Allah, yang bisa masuk ke surga. Kenapa? Karena surga itu rumah Bapa kita. Kalau surga rumah Bapa kita, siapa yang boleh masuk ke surga? Anak-anaknya. Siapa ini anak-anaknya? Yaitu yang percaya dan menerima dalam hati. Nah, saya berikan ilustrasi begini, ya Bapak Ibu, ya. Seandainya kita naik pesawat dari Semarang menuju Jakarta, naik pesawat nih, udah punya tiketnya, lalu pesawatnya sudah ada, cuaca baik, pilotnya juga bagus. Lalu kita ditanya, "Pak, Bapak mau naik pesawat ke Jakarta ya?" Pertanyaannya, Pak, apakah Bapak percaya kalau Bapak nanti akan sampai ke Jakarta dengan pesawat ini? Pasti kita akan jawab, "Oh, percaya. Saya sudah punya tiket, saya sudah ada di waiting room, saya sudah tinggal nunggu naik ke pesawat." Pasti kita jawab, "Pak, percaya." Oh begitu. Tapi Bapak Ibu, orang ini tidak akan sampai ke Jakarta meskipun dia punya tiket, meskipun pesawatnya sudah ada, kalau dia tidak masuk ke dalam pesawat. Betul ya? Betul. Nah, banyak orang Kristen sudah punya tiket, percaya. Apakah percaya Yesus akan membawa kita ke surga? Percaya. Apakah kita akan masuk ke surga? Tidak, kalau kita tidak masuk ke dalam Kristus. Kita tidak akan masuk ke surga kalau kita tidak ada dalam pesawat Yesus itu. Itu maksudnya menerima. Lah banyak orang Kristen sampai sebatas
saja belum masuk, belum menerima, belum masuk ke dalam pesawat nggak bisa tahu. Demikian juga Yesus. Banyak orang yang percaya kepada Yesus, tapi belum menerima. Itu artinya orang yang percaya secara KTP saja. Di KTP kita tertuliskan agama apa? Kristen. Percaya sama Yesus? Percaya. Apakah sudah terima Yesus? Oh, kapan ya? Aku belum tahu, tapi aku rajin ke gereja. Disinilah saatnya percaya dan menerima. Saya ini dengan kisah nyata. Ya, kisah nyata ini. Seorang hamba Tuhan pendeta. Suatu kali dia mimpi. Nah, dalam mimpinya itu dia lihat kakak perempuannya. Kakak itu apa? Bayinya. Bayi perempuannya tiba-tiba mati. Lalu terdengar suara dari langit yang mengatakan, "Hei Pak Pendeta, iku bayu wis lunga mlebu neraka." Coba jawab saya. Berbeda. Kalau kasar, mohon maaf ya. Itu kakakmu sudah mati masuk ke neraka. Lalu Pak Pendeta waktu dengar itu dia teriak, "Loh, kenapa bisa? Aku rajin ke gereja kok. Kenapa? Wah, dia nangis. Dia nggak bisa terima. Itu di dalam mimpi ya. Dalam mimpi dia itu. Lalu dia kusuk air mata. Lalu tiba-tiba dia dapat akal. Dia bilang gini, "Tuhan, izinkan aku Tuhan. Bangkitkan kakak ini. Hidupkan lagi. Lalu beri aku waktu 2 menit saja. 2 menit saja. Supaya aku kabarkan Injil." Berkat kabarkan Injil, menyebarkan Injil. Lalu setelah dia terima Yesus, panggilan dia. Lalu dalam dialog itu diizinkan, dihidupkan kakaknya 2 menit. Tiba-tiba kakaknya bangun, gitu ya. Iki masih dalam mimpi. Lalu Pak Pendeta bilang, "Kak, Bayu, sebentar lagi Bayu akan mati dalam 2 menit ya." 2 menit itu berapa lama? Jarum detik berapa kali menit? 2 kali menit. Nah, 120 detik. Si Pak Pendeta bilang, "Bayu, sebentar lagi Bayu akan mati. Bayu, apakah mau masuk surga?" Ya mau. Oh, siapa yang nggak mau masuk surga? Nah, kalau Bayu mau masuk surga, sekarang Bayu percaya pada Yesus. Wah, aku harus percaya. Tapi Bayu yakin nggak masuk surga? Aku yakin. Nah, sekarang Bayu terima Yesus. Buka hatimu terima Yesus. Lah, aku orang gelem baik. Sudah 30 detik. Tinggal berapa detik Mas? 90 detik ya. Lalu masuklah metode penginjilan gitu ya. Bayu begini, Yesus datang jadi manusia supaya bayu yang berdosa bisa masuk surga. Bayu orang berdosa, karena itu bayu harus bertobat, percaya dan menerima Yesus sekarang supaya bayu masuk ke surga. Lalu aku orang gelem. Bayu sebentar lagi Bayu akan mati. Bayu pasti akan ke surga kalau mau terima Yesus. Sudah 60 detik. Tinggal berapa detik? 30 detik lagi. Pak Pendeta sudah mulai berperang. Bayu sebentar lagi Bayu akan mati. Bayu harus terima Yesus sekarang. Percaya terima Yesus sekarang supaya Bayu masuk ke surga. Yesus yang sudah mati di atas kayu salib itu, dia yang akan menanggung dosamu, bertobat, percaya menerima Yesus supaya Bayu mati masuk ke surga. Sama seperti yang di samping Yesus yang disalib, ya, dia masuk surga. Yesus bilang apa? Sekarang juga, hari ini juga kau akan bersamaku di Firdaus. Dia masuk surga bukan karena perbuatan baiknya, tapi karena percayanya. Nah, sekarang Bayu percaya pada Yesus. Bayu, aku orang gelem, kata Bayu, ya tinggal 15 detik. Nah, jauh 15, 14, 13. Bayu cepat sekarang. Bayu harus terima Yesus. Cepat Bayu. 10, 9, 9, 8, 7, 6. Bayu 5 detik lagi. Sekarang percaya pada Yesus. 4, 3. Bayu bilang, aku orang gelem. 4. Dalam mimpi. Lalu dia terbangun. Dia nangis, dia dapat. Lalu suara hatinya berkata, Pak Pendeta, sudah berapa lama kau jadi pendeta? Sudah lama, Tuhan. Apakah kau sudah memastikan keluargamu semuanya sudah
sudah percaya dan menerima Tuhan Yesus? Wah, dia terpukul, dia baru sadar, dia belum pernah, apa dalam bahasa Jawanya tadi, belum pernah menyebarkan Injil kepada bayinya. Teguran buat dia. Lalu akhirnya dia cepat-cepat bergegas ke rumah bayinya. Sampai di rumah bayinya itu, bayinya masih hidup. Iya. Lalu dia bilang, "Bayi, saya mau ngomong apa? Bayi tadi malam saya mimpi." "Oh, mimpi. Bayi mati." Nah terus bayi ke neraka. "Hah? Kok saya ke neraka?" Lalu dia nangis. "Bayi, saya mau nanya. Bayi kan orang Kristen." "Iya." "Bayi kan sudah percaya." "Iya." "Kenapa bayi ke neraka? Apa yang kurang bayi?" "Iya, aku kalau mati, aku gak yakin aku masuk surga. Bahkan kamu sudah percaya." Lalu meninggal. Oh, berarti satu lagi, Bayu percaya tapi belum menerima Yesus. Jadi percayanya masih belum sungguh percaya. Bayu sekarang terima Tuhan Yesus. Lalu dia terima Tuhan Yesus. Wah, puji Tuhan, 2 tahun berikutnya Bayu ini dipanggil Tuhan. Waktu dia sebelum dipanggil, dia nyanyi lagu yang kita nyanyi. Salibmu, salibmu, selamanya mulia. Lalu dia pergi. Pak pendeta itu dalam mimpi diberi waktu berapa? 2 menit. Kita sudah diberi waktu berapa? Sudah lama sekali. Nyebarkan Injil. Kita kabarkan Injil untuk saudara-saudara kita, tapi harus dimulai dari kita. Kita harus pastikan bahwa kita sudah menjadi anak-anak Allah. Lagi ya, kita percaya dan menerima Yesus dan kita surga karena percaya kita. Kita berbuat baik bukan supaya masuk surga. Kita berbuat baik berbuat baik lupa dari saya ya. Bahasa Jawa yang sebentar saya harus ingat itu ya. Nindakan kebajikan, melakukan kebaikan selama kita hidup sebagai tanda syukur kita, sebagai tanda kita mengucap syukur nanti kita di surga menerima upah kebaikan kita. Itulah perbuatan baik. Karena itu dengan percaya kita masuk surga, dengan perbuatan baik kita menerima upah surga. Jadi kita bersyukur. Mari kita semua jemaat Tuhan di sini. Kita diberkati dan menjadi berkat, dan salah satu berkat tertinggi yang kita terima adalah anugerah keselamatan yang daripada Tuhan yang harus kita nyebarkan kepada orang-orang yang lain supaya mereka juga menerima keselamatan. Mari kita bersyukur sudah menjadi anak-anak Tuhan kalau kita sudah percaya dan menerima Yesus. Kalaupun ada yang masih belum, kalaupun ada yang masih ragu-ragu, hari ini mengambil keputusan percaya dan menerima. Tuhan, aku buka hatiku, Tuhan Yesus masuk ke dalam hatiku, supaya aku bisa menjadi orang yang percaya dan menerima, lalu menjadi anak-anak Allah, dan aku akan pergi ke surga karena aku adalah anakmu Tuhan. Ya, di akhir khotbah sekali lagi terima kasih Pak Ketua Majelis, Guru Majelis, dan seluruh jemaat yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Mari kita menjadi keluarga yang diberkati dan menjadi berkat. Itulah keluarga Allah yang percaya dan menerima Tuhan Yesus. Mari. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Kami rindu Tuhan menjadi keluarga yang diberkati dan menjadi berkat. Seperti keluarga Yusuf dan Maria, orang tua Yesus. Mereka sungguh diberkati melalui kelahiran Yesus karena mereka menjadi orang yang dipercayakan oleh Tuhan. Menjadi orang tua jasmani dari Yesus. Mereka diberkati dan menjadi berkat karena pertanggungjawaban mereka sebagai orang tua yang membuat Yesus bisa tumbuh dan pada waktunya dipakai oleh Tuhan. Biarlah kami juga mau meneladani Yusuf dan Maria yang percaya kepada Yesus. Kami juga diberkati yang sedang kami mau memperingati kelahiran Tuhan kami Yesus.
Terima kasih Bapa, berkati seluruh jemaatmu, berkati seluruh majelis yang sedang memulai pelayanannya, berkati gereja ini agar menjadi gereja yang diberkati dan gereja yang menjadi berkat. Terima kasih untuk firman. Kami menyerahkan dalam tangan Tuhan untuk seluruh saudara-saudara kami di gereja ini. Kami bersyukur kalau gereja jemaatmu yang sudah percaya dan sudah menerima Tuhan Yesus. Dan kami berdoa jikalau ada, seandainya masih ada yang belum percaya dan belum menerima, biarlah Roh Kudus yang menuntun saudara-saudara hamba boleh sepenuhnya percaya dan menerima Tuhan Yesus, dan boleh sepenuhnya menjadi anak-anak Allah yang akan sampai ke surga, karena surga rumah Bapa kami. Terima kasih. Kami bersyukur dan menyerahkan dalam tangan seluruh kehidupan kami ini dalam tangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.